Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 4 bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2026. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, keutamaan ilmu generasi para salaf, generasi terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ala ilmil khalaf, atas ilmunya generasi yang belakangan. Karya Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang wafat tahun 795 Hijriah, dengan menggunakan ta'liq atau penjelasan dari Syekh Muhammad Munir Ad-Dimashqi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, di pertemuan yang lalu jemaah sekalian, coba kita lihat kitabnya, kita sampai di halaman 48. Ya, itu sudah semua ya, sampai bawah. Saya ingat saya sudah sampai bawah. Sahih kan? Benar ya? Baik. Kita beralih ke halaman 49 ya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa mata wajada al-'abdu hadha faqad 'arafa rabbahu wa sara bainahu wa bainahu ma'rifatan khassah. Wa mata wajada al-'abdu hadza faqad 'arafa rabbahu wa sara bainahu wa bainahu ma'rifatan khassah. Jadi kapan saja seorang hamba mendapatkan hal ini, maka dia akan mengenal Rabbnya, akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menjadi antara dirinya dengan Allah ma'rifah yang sifatnya khassah, ma'rifah pengetahuan, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya khusus. Ya. Ini bersambung dengan paragraf yang sebelumnya ya, halaman 48 yang bawah, yang di atas garis ya. Ya, yaitu berkaitan dengan hadis yang di atasnya ya, ihfazillah yahfazka, peliharalah Allah, Allah akan memeliharamu. Ihfazillah tajidhu amamak, peliharalah Allah, ya maksudnya laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, jangan keluar dari batasan-batasan Allah. Tajidhu amamak, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenali Allah di masa senang, ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenalimu di masa susah ya. Jadi seorang hamba ya, ma'rifah khassah, maksudnya hamba itu mendapati dalam dirinya kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa Allah dekat kepadanya. Ya, ini yang halaman 48 yang di atas garis ya. Jadi yasta'nisu bihi khalwatahu. Ya, hamba itu merasa tentram ya dalam kesendiriannya. Ya, merasa tentram dengan Rabbnya, merasa bahagia dengan Allah tabaraka wa taala di dalam kesendirian hamba itu.
Lalu hamba itu merasakan kemanisan dalam mengingat Allah saat berzikir, saat berdoa, bermunajat, ya. Dan ini tidak didapatkan ya kecuali orang yang taat kepada Allah di dalam sirnya, di dalam rahasianya, di dalam batinnya, di dalam kesendiriannya maupun di dalam alaniyatihi, terang-terangannya. Baik, kita lanjutkan ya halaman 49 yang tadi baris pertama ya paling ujung. Fa idza sa'alahu a'tahu, ya maka hamba yang memiliki ma'rifah yang khassah tersebut apabila dia minta kepada Allah, Allah akan memberinya. Wa idza da'ahu ajabahu, kalau hamba itu berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabahnya. Ya, seperti sudah memiliki derajat yang tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifah khassah yang ada pada hamba itu. Ya, ma'rifah khassah yang menyebabkannya menjadi ahli taat ya, orang yang banyak taqarrub kepada Allah, ya, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya. Kama qalat Syahwana li Fudail, ya. Sebagaimana perkataan, ini nama seorang wanita sama sekalian, Syahwana. Ya. Syahwana ini seorang wanita solihah ya. Saudarinya Fudail bin Iyad. Ya, jadi Syahwana saudari dari Fudail. Fudail itu Fudail bin Iyad ya rahimahullah, yang hidup ya antara tahun 107 sampai 187 Hijriah. Berarti di abad kedua ya, di abad kedua Hijriah. Ya. Kan generasi sahabat di abad pertama, ini abad kedua ya, 107 sampai 187 Fudail bin Iyad. Ini Syahwana saudarinya. Ya. Kata Syahwana ya kepada Fudail bin Iyad, wal abdu la yazalu yaqa'u fi syada'id wa karbin fid dunya wa fil barzakh wa fil mawqif. Fa idza kana bainahu wa baina rabbih ma'rifatan khassah kafahu Allahu dzalika kullahu. Seorang hamba itu senantiasa dia akan mendapati kesulitan-kesulitan di dunia, di alam barzakh, di mauqif ya. Mauqif di sini ketika dia dibangkitkan oleh Allah di ardul mahsyar. Ya. Maka apabila antara diri hamba itu dengan Rabb-nya, dia mengenal Allah dengan ma'rifah yang sifatnya khas khusus, maka Allah akan menjaga hamba itu pada kesemuanya. Ya, berarti enggak ada yang perlu dikhawatirkan ya sama sekalian. Kalau hamba itu sudah mengenal Allah tabaraka wa taala, maka dia tidak perlu tidak perlu khawatir ya kesulitan yang dia alami di dunia, di alam barzakh, di mauqif ya, di ardul mahsyar, sebab Allah tabaraka wa taala telah mengenali hamba tersebut. Hamba itu mengenal Allah dengan ma'rifah yang khassa. Wa hadha huwal musyaru ilaihi fi wasiyat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, dan inilah yang diisyaratkan dalam wasiatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ya, jadi kenali Allah itu di masa senang, maka Allah akan mengenalimu di masa susah. Ya kan, kadang-kadang orang itu biasanya mungkin lalai ya, atau lupa di masa senang, di masa bahagia. Ya, dia tidak lupa, dia lupa ibadah, dia lupa untuk ingat kepada Allah, bersyukur kepadanya. Ya, jangan ya. Jadi kesenangan, kebahagiaan itu bisa melalaikan seorang hamba tetap ingat kepada Allah, tetap menjalankan ketaatan, ya, menjauhi larangannya, tetap ibadah meskipun di masa senangnya. Nanti kalau dia mengingat Allah di masa senang, ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenalimu di masa susah. Ya. Jadi kita ingat ya, di antara kisah akan hal ini, misalnya kisah ya 3 orang yang berjalan di masa dahulu,
dalam sebuah perjalanan, lalu singgah di sebuah gua jemaah sekalian. Lalu Allah hendak menguji mereka dengan tertutupi batu besar pada mulut gua tadi. Kemudian 3 orang tersebut lalu menyampaikannya amal-amal solehnya di masa dahulunya. Pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan batu itu bergeser dan mereka bisa keluar dari gua tadi. Artinya kesolehan mereka di masa dulunya, di masa senangnya, di masa lapangnya, membuat Allah ingat mereka di masa susah, di masa berat kan tertutup batu ya kita bisa bayangkan betapa susahnya keadaan ketika itu gelap dalam kegelapan, nggak bisa menghubungi siapapun, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak terbuka, bisa mati dalamnya. Tapi Allah SWT masih memberikan rahmat kepada 3 orang tersebut. Demikian pula Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan sekalian. Nabi Yunus yang seorang nabi, seorang soleh luar biasa, dalam ujian di perut ikan dalam kesulitan, beliau mengatakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang zalim. Pada akhirnya Allah selamatkan dari 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Nah, bawahnya waqila li ma'ruf, dan dikatakan kepada Ma'ruf. Ma'ruf ini adalah salah seorang soleh di masa dahulu jemaah sekalian. Ma'ruf al-Karhi, Ma'ruf al-Karhi. Beliau berasal dari Baghdad, dari Irak jemaah sekalian. Beliau terkenal dengan zuhudnya, dengan waroknya, kehati-hatiannya, takwanya. Beliau juga disifati dengan kathirul ato, banyak berderma, banyak berinfak, wattasamu, mudah berlapang jiwa. Beliau hidup sekitar tahun 132 sampai 200 Hijriah. Nah, dikatakan kepada beliau, Imam Ma'ruf al-Karhi rahimahullah, malladzi hayyajaka ilal inqita'. Malladzi hayyajaka, apa yang membuat Anda wahai Imam ilal inqita', sehingga Anda menyendiri, dengan kata lain memutus diri dari kesibukan dunia, fokus untuk ibadah, mengingat kematian, mengingat kubur, mengingat mauqif, padang mahsyar, mengingat surga, mengingat neraka. Maka Imam Ma'ruf al-Karhi mengatakan, inna malikan hadza kullahu biyadihi kanat bainaka wa bainahu ma'rifah kafaka hadza kullahu. Sesungguhnya malikan, raja, raja maksudnya Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana di tangannya segala sesuatu, lalu engkau memiliki ma'rifah antara dirimu dengannya, maka Allah akan memberi kecukupan kepadamu atas semua ini. Maksudnya untuk apa saya menyibukkan diri terlalu jauh dengan dunia. Yang penting saya mengenal yang punya dunia ini, yang punya alam ini, Allah tabaraka wa ta'ala. Kita sekalian, kalau aku mengenal Allah, Allah mengenali diriku, berarti nggak ada yang perlu aku pikirkan, nggak ada yang perlu aku khawatirkan, gitu. Saya ulangi, inna malikan, sesungguhnya raja, Allah tabaraka wa ta'ala, inna malikan hadza kullahu biyadihi, semuanya di tangannya. Artinya Allah SWT memiliki segalanya, di tangannya kekuasaan segala alam ini sama sekalian. Kanat bainaka wa bainahu ma'rifah, adalah antara dirimu dengan Allah ada ma'rifah, ada pengetahuan.
kafaka hadza kullahu, maka Allah akan mencukupimu ya atas semuanya. Ya, artinya tidak ada yang lagi yang beliau pikirkan dari dunia, jabatan atau pujian manusia. Beliau hanya ingin lebih kepada apa? Peningkatannya, ma'rifahnya, ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, baik. Ini tingkatan-tingkatan orang-orang soleh jemaah sekalian. Mudah-mudahan tidak disalahpahami ya. Jadi bukan berarti kita meninggalkan dunia sama sekali ya. Tapi ini ada sebagian orang atau hamba-hamba Allah itu yang memang seperti itu jemaah sekalian. Jadi lebih kepada akhirat, lebih kepada akhirat ya. Ya ini mungkin bisa kita amalkan ya ketika di usia-usia lanjut jemaah sekalian. Usia-usia sudah banyak. Nah, ini lebih ya kepada apa akhirat. Kan sudah enggak terlalu ini dengan dunia jemaah sekalian. Ya, ini ada bab khusus ya kalau kita lihat di Riyadhus Shalihin jemaah sekalian. Nah, coba kita lihat babnya itu. Itu Imam Nawawi membawakan bab khusus ya di sini. Ini coba kita tampilkan. Nah, di sini ya. Riyadhus Shalihin. Dan ini. Ya, ini insyaallah di bab sekitar bab 16 ya. Ini ya jemaah sekalian halaman 57. Ya ini ya, afwan bab 12 ya. Bab al-hathu 'ala al-izdiyad min al-khair fi awakhir al-umur ya. Jadi bab motivasi untuk menambah kebaikan ya, ibadah amal soleh terutama di akhir-akhir umur. Kan gitu ya, di akhir-akhir apa? Umur. Ya, jadi diingatkan ya bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah turunnya surah An-Nasr sahabat sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir. Nah, di sana Allah berwasiat ya kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, jadi setelah datang pertolongan Allah, kemenangan dan pertolongan Allah, penaklukan kota Mekah, manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka sudah ya ini puncak kesuksesannya Nabi SAW dalam dakwahnya. Apa yang Allah perintahkan, nah, sekarang bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba. Ya ini mengisyaratkan ya akan kedekatannya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau setelah itu sering membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah hamba. Ya, beliau ingin melakukannya di dalam perintah Allah dalam surah tersebut. Nah, ini diambil ibrah yaitu apa? Motivasi untuk berbuat baik terutama di akhir-akhir umur. Nah, baik kita lanjutkan aja sama sekalian bawahnya fal ilmun nafi'. Fal ilmun nafi' maka ilmu yang bermanfaat ma'urifa bainal 'abdi wa rabbih. Ya, apa yang diketahui ya dari ilmu yang bermanfaat tersebut antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ya. Atau kalau kita buat aktif ya berarti arafa ya. Ma'arafa ya. Jadi ilmu yang bermanfaat apa yang membuat seorang hamba ya, maksudnya itu mengenali, apa yang membuat seseorang hamba itu mengenali Rabb-nya tabaraka wa ta'ala. Wa dalla alaihi, dan menunjukkan atasnya, hatta arafa rabbah, sampai dia mengenal Rabb-nya. Ya, wa wahhadahu, dia mentauhidkannya. Wa anisa bihi, dia hamba itu merasa tentram, bahagia dengan Allah. Wastahya min qurbihi, hamba itu merasa malu dekat dengannya. Wa abadahu ka'annahu yarah, dan menyembahnya seakan-akan dia melihatnya. Walihada qala ta'ifatun minas sahabah, ya karena itu berkata segolongan dari para sahabat, inna awwala ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu'. Inna awwala ilmin, ya sesungguhnya ilmu pertama yang akan diangkat dari manusia itu adalah kekhusyuan. Ilmu yang pertama yang akan diangkat dari manusia adalah al-khusyu'.
Baik. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim." Ya, sesungguhnya ada kaum-kaum, ya, maksudnya ada manusia yang mereka itu baca Quran tapi tidak melampaui taraqihim, ya, maksudnya tenggorokan mereka. Ya, jamak dari tarquwah, ya, tarquwah. Ya. Jadi membaca Quran tapi tidak melampaui tenggorokannya. Apa bedanya dengan zaman sekarang, Mas kalian? Kalau zaman dulu ada sebagian orang yang ya suka baca Quran ya, tapi tidak melampaui tenggorokannya. Kalau zaman sekarang bagaimana? Tidak membaca Al-Quran ya. Nah, bedanya itu ya. Zaman dulu masih baca Quran meskipun tidak melampaui apa? Tenggorokan. Kalau zaman sekarang ya sangat disayangkan ya, sebagian orang meninggalkan membaca Al-Quran. Ya. Ini pun membaca Al-Quran yang tidak melampaui tenggorokan ini dicela ya. Ya, jamaah sekalian. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakh fihi nafa'a. Ya. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakh fihi nafa'a. Ya, akan tetapi ya kalau ada ya di dalam hati, waqa itu jatuh ya, maksudnya itu ada dalam hati, farasakh fihi padanya nafa'a, maka hal itu akan memberikan kemanfaatan. Wa qala Al-Hasan, ya, Al-Hasan mengatakan, ya, Al-Hasan ya biasanya dinisbahkannya kepada Al-Hasan Al-Basri jemaah sekalian. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya. Kalau Al-Hasan cucu Nabi biasanya diterangkan Al-Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan ini dalam kitab-kitab seringkali nisbah kepada Al-Hasan Al-Basri. Wa qala Al-Hasan ya rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Ya. Ilmu itu ada dua. Fa'ilmun 'ala lisani fadzalika hujjatullah 'ala ibni Adam wa ilmun fil qalbi fadzalika al-ilmun nafi. Ilmu yang ada pada lisan, ya, maka ini akan menjadi hujjah Allah atas manusia. Apa maksudnya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksud itu sekedar ucapan tapi tidak ada perbuatan, tidak membekas dalam hati, hanya di lisan. Ini nanti menjadi apa? Bumerang bagi orangnya, akan menjadi hujjah Allah atas anak Adam tersebut. Yang kedua ada ilmu di hati, ya, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang di hati, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana supaya ada dalam hati? Ya, hendaknya manusia tersebut yaitu merasa dalam dirinya ya pengagungan ya kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, khusyuk, tunduk kepada Allah, ya, kemudian dia membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sering mengingat Allah, ya, dekat kepadanya, ya. Tapi kalau semata-mata di lisan teman sekalian, maka ini bisa menjadi hujjah Allah atas anak Adam tersebut. Wa kana salaf, ya, para salaf mengatakan annal ulama thalathatun, ya. Jadi ulama itu ada tiga. Alimun billah, alimun bi amrillah. Orang yang alim ya tentang Allah dan alim tentang perintah Allah. Yang kedua, wa alimun billah laisa bi alimin bi amrih. Orang yang alim tentang Allah tapi tidak alim tentang perintahnya. Yang ketiga, wa alimun bi amrillah laisa bi alimin billah. Orang yang alim tentang perintah Allah tapi tidak mengetahui tentang Allah. Maka di sini yang paling akmal, yang paling sempurna al-awwal, itu orang yang mengenal Allah dan mengenal perintahnya. Berarti dia akan menjadi yakhsyallah, dia akan takut kepada Allah dan akan mengetahui hukum-hukumnya. Saya ulang ya, jadi ada alim yang mengetahui tentang Allah, ya, artinya dia punya ma'rifah, ya, dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala jemaah sekalian, dan juga dia mengetahui tentang perintah Allah. Kira-kira bagaimana sikapnya terhadap perintah Allah?
ya pastinya dia akan melakukan karena dia sendiri mengenal Allah, kemudian mengagungkannya. Yang kedua, alimun billah, dia mengenal Allah tapi tidak mengenal perintahnya. Ya berarti kurang lengkap teman sekalian. Yang ketiga, tahu tentang perintah Allah tapi tidak alim tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, khawatirnya dia tahu perintah tapi enggak punya rasa pengagungan kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka di sini yang paling sempurna adalah yang pertama, yaitu yang yakhsyallah, yang takut kepada Allah dan mengetahui hukum-hukumnya. Fasya'nu kullahu fi anna al-'abda yastadillu bil ilmi 'ala rabbih faya'rifahu. Ya, maka masalahnya, perkaranya, semuanya jemaah sekalian, yaitu hendaknya seorang hamba yastadil, mengambil dalil dengan ilmu, menjadikan petunjuk dengan ilmu untuk kepada Rabb-nya. Ya, sehingga dengan ilmu agama tadi sama sekalian dia ya'rifahu, mengenali Allah. Ya, coba saya tanya, kira-kira ada enggak orang belajar agama tapi tidak menjadikannya takut kepada Allah? Ya, bisa jadi kan bisa belajar agama tapi enggak ada buahnya, enggak ada atharnya. Ya, ada yang satu lagi dia belajar, kemudian semakin dia bertakwa, semakin dia takorup, berarti ada atharnya sekalian. Ini bisa jadi dipengaruhi niatannya, bisa dipengaruhi kesungguhannya, bisa dipengaruhi karena dia mengamalkan ilmu tadi, pengagungan kepada Allah. Karena itu sebagian ulama kan mengatakan al-ilmu khasyatullah, ilmu itu khusyuk kepada Allah. Bukan berarti ilmu yang lain tidak ya, tetapi asalnya ilmu itu khusyuk tadi. Khusyuk dia ini ya sekalian, menjiwai ilmu tadi, membuatnya takut kepada Allah, membuat hamba itu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Gitu ya jemaah sekalian. Ya, jadi menurut Imam Ibnu Rajab rahimahullah, hamba itu mestinya menjadikan ilmu tadi, menyampaikannya kepada Rabb-nya. Faya'rifahu, lalu dia mengenalnya. Fa idza 'arafa rabbahu, kalau dia sudah mengenal Rabb-nya, faqad wajadahu minhu qariban, maka dia akan mendapati Rabb-nya itu dekat. Wa mata wajadahu minhu qariban qarrabahu ilaihi, ketika hal itu terjadi jemaah sekalian, maka qarrabahu ilaihi, Allah akan mendekatkan hamba itu kepadanya. Wa ajaba du'aahu, ya Allah akan mengijabah doanya. Ini ada athar ya, athar Israili jemaah sekalian. Ya, disebutkan di sini ya athar ya dari orang-orang terdahulu jemaah sekalian. Ibnu Adam utlubni tajidni. Ya. Wahai anak Adam, carilah aku, engkau akan mendapatiku. Fa in wajadtani wajadta kulla syai'in, kalau engkau mendapatiku, engkau mendapati segala sesuatu. Ya. Wa in futka fataka kulla syai'. Ya. Jadi kalau engkau kehilangan diriku ya jemaah sekalian, ya, maka engkau akan kehilangan segala sesuatu. Ya. Saya ulangi ya, Ibnu Adam utlubni tajidni, wahai anak Adam, carilah aku, engkau akan mendapatiku. Ya, maksudnya apa? Kenalilah diriku, ya, ibadahlah kepadaku. Fa in wajadtani, kalau engkau sudah mendapatiku, engkau akan mendapati segala sesuatu. Ya, artinya di dalam hamba itu insya Allah tidak ada rasa kekhawatiran ya terhadap yang lain sama sekalian. Tawakalnya hanya kepada Allah, dia merasa Allah akan menjaganya karena dia sudah mengenal Allah dengan ma'rifah yang khasah. Ya, kalau aku ya sama sekalian tidak mendapatimu, ya fataka kulla syai', engkau akan kehilangan segala sesuatu. Ya. Wa ana ahabbu ilaika min kulli syai', dan aku lebih ya sesuatu yang aku adalah yang paling engkau cintai dari segala sesuatu. Nah, wa kana Dhunnun yuraddidu hadhihi al-abyat bil-lail, ya disebutkan bahwasanya Dhunnun ya maksudnya Nabi Yunus ya alaihi salam ya jemaah sekalian,
beliau mengulang-ulangi bait-bait ini di malam hari. Utrubu li anfusikum mithla ma wajadtu ana qad wajadtu li sakana laisa fi hawahu ana in ba'udtu qarrabani au qarrubtu minhu dana. Ya, utrubu li anfusikum mithla ma wajadtu ana, ya, carilah ya untuk diri-diri kalian seperti ma wajadtu ana, sebagaimana ya ma wajadtu ana, apa yang aku dapatkan. Qad wajadtu li sakanan, ya sungguh aku telah mendapati untuk diriku sakanan, ya tempat tinggal. Laisa fi hawahu ana, ya. In ba'udtu qarrabani, kalau aku jauh, qarrabani au qarubtu, kalau aku dekat, minhu dana, maka dia akan mendekat. Wa kana al-Imam Ahmad rahimahullah yaqul, ya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ya tentang ma'ruf, ya ma'ruf yang di halaman sebelumnya, ya Imam Ma'ruf Al-Karhi, bahwasanya ma'ahu aslul ilmi khasyatullah, ya bersama Imam Ma'ruf Al-Karhi itu ada asalnya ilmu, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maksudnya Imam Ma'ruf Al-Karhi sama sekalian punya rasa takut kepada Allah yang merupakan pokok daripada apa? Ilmu. Fa aslul ilmi billah alladhi yujibu khasyatahu wa mahabbatahu wal qurbi minhu wal unsi bihi wasyauq ilaihi thumma yatluhu al ilmu bi ahkamillah. Ya, di sini menurut Imam Ibn Rajab jemaah sekalian, asal ilmu yang pertama jemaah sekalian yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjadikan hamba itu punya rasa takut kepadanya, ya, mencintainya, dekat dengannya, merasa unsibih, tentram dengan Allah, wa syauqi ilaih, ya, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tsumma yatluhu, mengiringinya, yaitu ilmu tentang hukum-hukum Allah, ya, wa ma yuhibbuhu, apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, ya, dari hambanya, baik ucapan atau perbuatan atau keadaan atau i'tiqad. Maka siapa orang yang merealisasikan dua ilmu tadi, kana ilmuhu ilman nafi'ah, maka ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa hasalallahu ilmun nafi', akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wal qalbul khashi', hati yang khusyuk. Wan nafsul qani'ah, ya jiwa yang qanaah. Wa du'ail masmu', dan doa yang didengar. Ya, di sini ada footnote yang terlewat, ya, di bagian bawah, ya, halaman 50, footnote dari yang atas, ya, nomor 1, ya. Baik. Ini berkaitan dengan kalimat fa idza arafa rabbahu faqad wajadahu minhu qariban, ya. Jadi ketika seorang hamba mengenal Allah, maka dia akan mendapati Allah dekat dengannya, ya. Wa mata wajadahu minhu qariban, ketika hamba itu mendapati Allah dekat dengannya, Allah akan mendekatkannya, ya, sampai akhir, ya, penjelasannya. Li'anna salik ila rabbih la tazalu himmatuhu 'akifatun 'ala istifraghil qalbi fi sidqil hubb. Ya, jadi orang yang meniti jalan menuju Allah jemaah sekalian, itu senantiasa himmahnya, ya, keinginannya, semangatnya terhenti pada apa? Pengkosongan hati dalam rangka memiliki rasa cinta yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa badlil juhdi, ya, berupaya dengan maksimal fimtithalil amr, untuk melakukan segala perintah Allah, an-nasyi'aini 'anil ma'rifah, yang tumbuh dari ma'rifahnya.
fala yazalu kadzalik hatta tabdu ala sirrihi syawahid ma'rifatihi, ya, senantiasa seperti itu sampai tampak ya atas batin hamba itu ya hal-hal yang tampak dari ma'rifahnya kepada Allah dan athar dari asma dan sifatnya. Ya, artinya dalam dirinya dia mengagungkan ya Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihatnya. Wala tazalu tilka syawahid tatakarrar, ya, dan ini berulang ya coba sekalian, tatazayad, bertambah hatta tastaqir, ya, sampai menghunjam ya dalam dirinya, wa yansabir biha qalbahu hatta tahsul lahu manzilah, ya, sampai dia mendapati kedudukan sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, kuntu sab'ahu, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Fa'ala talibil akhirah, maka bagi penuntut akhirat, an yashudda mizarahu aljid, ya, untuk dia mengencangkan ikat pinggangnya dengan kesungguhan dalam mencari mahabbatullah kepada hambanya dengan berbagai taqarrub kepadanya. Fayusghil lisanahu, maka dia sibukkan ya lisannya dengan zikir, ya, dengan baca Quran, wa tilawati kalami habibihi, dia sibukkan hatinya bil khauf, dengan rasa takut kepada Allah, raja, berharap, inabah, tawakkul, dan anggota badannya dengan ketaatan. Ini bisa kita jadikan kesimpulan ya jemaah sekalian, halaman 50 di baris terakhir dan sebelumnya, yaitu kita berusaha ya menyibukkan lisannya dengan zikir, membaca Al-Quran, ya, berdoa kalau boleh kita tambahkan, kemudian hati dengan rasa takut, rasa harap, inabah, tawakal, dan menyibukkan anggota badan dengan ketaatan. Ya, insyaallah kita cukupkan dulu ya sampai halaman 51 di baris ketiga ya saudara sekalian. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab memberi kemanfaatan terutama kepada diri saya dan para jamaah sekalian. Intinya dari apa yang beliau sampaikan tadi jamaah sekalian, yaitu peningkatan kualitas ya diri seorang hamba dari sisi ma'rifahnya, ya, pengenalannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana dengan ma'rifat tersebut ya tentu tidak hanya itu ya sama sekalian, nanti akan terlahir ibadah, akan terlahir pengagungan kepada Allah, ketaatan kepadanya, dan hamba itu akan mendapat derajat yang tinggi di sisinya. Nah, naktafi bihadzal qadar, ya, kita cukupkan, kasih batas ya, batasan akhirnya. Barangkali ada yang kurang jelas sama sekalian dari uraian tadi, sebelum kita tutup dipersilahkan. Bisa difahami insyaallah sekalian. Ya, alhamdulillah kita cukupkan ya pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.